Halo, Assalamualaikum. Abang dan kakak iparku menikah tahun lalu. Tidak terasa, sekarang mereka sudah menantikan kelahiran anak pertama mereka. Kakak iparku sedang hamil dan sudah memasuki masa-masa akhir kehamilan. Karena sudah mendekati waktu melahirkan, kakak iparku mengambil cuti kerja selama 3 bulan. Abangku sendiri tetap bekerja seperti biasa. Kebetulan mereka tinggal di rumah perusahaan yang lokasinya cukup jauh dari rumah sakit dan puskesmas. Karena itu, kami memutuskan agar selama masa cutinya, kakak iparku sementara tinggal di rumahku. Kami mulai mencari baju-baju bayi yang kecil dan lucu, popok, selimut, perlengkapan mandi, perlengkapan tidur, sampai berbagai kebutuhan lain yang nantinya akan digunakan setelah bayi lahir. Selain membeli perlengkapan bayi, kami juga rutin mengantar kakak iparku kontrol ke rumah sakit. Karena kehamilannya sudah semakin besar, pemeriksaan menjadi semakin penting. Setiap kali jadwal kontrol tiba, kami berangkat bersama dan menunggu hasil pemeriksaan. Sampai akhirnya tiba jadwal kontrol terakhir. Saat itu suasananya sedikit berbeda. Setelah memeriksa kondisi kakak iparku dan melihat hasil pemeriksaan, dokter kemudian menjelaskan bahwa tekanan darahnya masih kurang stabil. Dokter mengatakan bahwa demi keselamatan ibu dan bayi, persalinannya nanti tidak dianjurkan menunggu terlalu lama secara alami. Karena kondisi tersebut, dokter menyarankan agar proses persalinannya dilakukan dengan induksi. Hari yang ditentukan untuk induksi akhirnya tiba. Karena kondisi tekanan darah kakak iparku yang sebelumnya kurang stabil, jadwal persalinannya memang dipercepat meskipun sebenarnya belum sampai waktunya untuk induksi. Awalnya dokter tetap mencoba proses persalinan melalui induksi. Kami semua berharap induksinya berhasil dan kakak iparku bisa melahirkan secara normal. Namun, ketika proses induksi sudah berlangsung, tiba-tiba dokter memberikan informasi bahwa persalinannya harus dilakukan dengan operasi sesar. Malam itu rasanya cukup panjang bagi kami. Kami semua hanya bisa menunggu sambil berharap operasinya berjalan lancar. Beberapa jam kemudian, setelah menunggu dengan perasaan yang campur aduk, akhirnya dokter keluar dari ruang operasi dan memanggil abangku. Dokter menyampaikan kabar yang sejak tadi kami tunggu-tunggu, bahwa bayinya sudah lahir. Kami semua ikut merasa lega dan bersyukur karena proses persalinannya sudah selesai. Tidak lama kemudian, bayi dibawa keluar dari ruang operasi dan diarahkan ke ruang perawatan bayi untuk diperiksa dan dipantau kondisinya. Abangku kemudian diminta masuk untuk menemui bayinya dan mengumandangkan azan di telinga kanan anaknya. Momen itu terasa sangat mengharukan. Abangku yang sejak tadi menunggu dengan penuh kecemasan akhirnya bisa melihat anaknya untuk pertama kali. Dengan perasaan bahagia dan masih sedikit tidak percaya bahwa dirinya sudah menjadi seorang ayah, abangku kemudian mengumandangkan azan untuk anaknya. Setelah selesai mengumandangkan azan di telinga bayinya, abangku keluar dari ruang perawatan bayi dengan wajah yang terlihat sangat bahagia. Setelah berjam-jam menunggu dan melewati proses persalinan yang cukup menegangkan, akhirnya ia bisa melihat dan menyambut anaknya sendiri. Tidak lama kemudian, abangku menyuruhku masuk untuk melihat bayinya. Aku pun langsung ikut masuk dengan perasaan campur aduk antara penasaran, bahagia, dan terharu. Ini adalah pertama kalinya aku melihat keponakanku yang baru saja lahir. Begitu melihat bayi kecil itu berbaring di ruang perawatan, rasanya ada perasaan yang sulit dijelaskan. Tubuhnya masih sangat kecil, wajahnya masih merah, dan ia terlihat begitu mungil setelah melewati proses kelahiran yang cukup panjang. Aku berdiri di dekat tempat tidurnya sambil memperhatikannya. Rasanya masih tidak percaya bahwa bayi yang selama ini hanya kami tunggu-tunggu akhirnya benar-benar sudah lahir dan sekarang ada di depan mata. Keesokan paginya, suasana rumah sakit mulai terasa lebih ramai. Setelah semalaman dirawat dan beristirahat, bayi kecil itu akhirnya dibawa oleh perawat ke ruang rawat tempat ibunya. Bayinya diletakkan di samping ibunya untuk pertama kalinya agar bisa menyusu secara langsung. Kakak iparku yang masih dalam masa pemulihan tampak sangat bahagia ketika melihat bayinya kembali berada di dekatnya. Nanti kalau udah buka bisa kan nanti kasih gunting aja ya Bu ya. Iya Bang. Beberapa jam kemudian, bapakku akhirnya datang ke rumah sakit. Semalaman beliau sebenarnya ingin datang untuk melihat cucu pertamanya, tetapi tidak bisa karena sedang dalam keadaan sakit. Karena itu, pagi harinya setelah kondisi tubuhnya sedikit membaik, bapakku memaksakan diri untuk datang. Begitu masuk ke ruang rawat, pandangan bapakku tertuju kepada bayi kecil yang sedang tertidur. Semenjak anaknya lahir, kelakuan abangku benar-benar berubah. Entah kenapa, dia malah seperti ikut menjadi anak kecil lagi. Ada saja tingkahnya yang membuat kami sekeluarga tertawa. Tapi ada satu hal yang cukup membuat kami heran. Semenjak anaknya lahir, abangku ternyata belum pernah sekalipun menggendong anaknya. Mungkin dalam pikirannya menggendong bayi itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan, apalagi ini merupakan pengalaman pertamanya menjadi seorang ayah. Berbeda dengan bapakku, pandangannya seolah tertarik pada satu hal yang sejak tadi paling ingin dilihatnya, bayi kecil yang kini terbaring tenang di tempat tidurnya. Matanya tidak lepas sedikit pun dari bayi itu. Dari tadi, bapakku hanya berdiri sambil memandangi cucunya dengan wajah yang sangat sulit menggambarkan perasaannya. Ada rasa bahagia, haru, bangga, sekaligus tidak percaya bahwa akhirnya ia sudah menjadi seorang nenek.
Setelah 1 hari dirawat, kami akhirnya mengetahui bahwa bayi tersebut belum bisa langsung dibawa pulang. Dokter menjelaskan bahwa kepulangan bayi akan menunggu kondisi kakak iparku terlebih dahulu. Karena kakak iparku baru saja menjalani operasi sesar, ia masih membutuhkan waktu untuk memulihkan tenaga dan memastikan kondisinya benar-benar stabil. Mendengar hal itu, kami semua memahami meskipun kami sudah sangat ingin membawa bayi kecil itu pulang ke rumah, kesehatan kakak iparku tetap menjadi yang paling utama. Keesokan harinya, setelah dokter memastikan kondisi kakak iparku sudah cukup membaik dan bayinya juga dalam keadaan sehat, akhirnya mereka diperbolehkan pulang. Sesampainya di rumah, suasana langsung terasa berbeda. Rumah yang biasanya cukup tenang kini menjadi lebih ramai semenjak ada bayi. Hampir semua orang ingin melihat dan menggendongnya. Kenapa anaknya dari cancu ini? Oh, bukan ya? Beberapa hari kemudian, kami mulai mempersiapkan bayi untuk dibawa kembali ke rumah sakit. Kali ini bukan karena bayi sakit, tetapi untuk mendapatkan imunisasi pertamanya sekaligus menjalani pemeriksaan oleh dokter spesialis anak yang sebelumnya menangani kondisinya. Sebelum pergi ke rumah sakit, kami terlebih dahulu membawa bayi ke puskesmas untuk mengurus surat rujukan. Surat tersebut diperlukan agar pemeriksaan bayi di rumah sakit bisa dilakukan oleh dokter spesialis anak. Bagi kami, meskipun hanya pemeriksaan dan imunisasi pertama, rasanya tetap cukup menegangkan karena ini merupakan pengalaman baru bagi keluarga. Kami semua berharap bayi tetap sehat dan proses pemeriksaan berjalan lancar. Pada akhirnya, kehadiran bayi kecil ini bukan hanya membawa kebahagiaan bagi abangku dan kakak iparku, tetapi juga membawa warna baru bagi seluruh keluarga kami. Rumah yang sebelumnya terasa biasa saja, kini dipenuhi suara tangisan, tawa, dan kesibukan kecil yang justru membuat semuanya terasa lebih hidup.